Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Saudara, mata kuliah kewirausahaan ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus saudara ambil ya, seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Lampung khususnya ini wajib untuk mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Saudara, mata kuliah kewirausahaan ini ada 3 SKS bobotnya yang dilaksanakan selama 1 semester. Dalam hal ini Anda bisa mengikutinya ya melalui daring dan juga melalui tatap muka ya secara online. Saudara, untuk perkuliahan pada saat ini Anda bisa mengikuti perkuliahannya melalui SPADA Universitas Muhammadiyah Lampung. Anda bisa masuk melalui siakat uml ya .ac.id, kemudian ada masuk ke SPADA uml.ac.id. Anda bisa mengikuti materi perkuliahan yang sudah tersedia di SPADA Universitas Muhammadiyah Lampung. Oleh sebab itu, saudara, saya kira Anda yang sudah bekerja ataupun Anda yang jauh tempat tinggalnya bisa mengikuti perkuliahan ini melalui daring ya. Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yaitu menjadi wirausaha. Saudara, untuk menjadi seorang wirausahawan, Anda harus memiliki keinginan yang tinggi. Anda harus memiliki impian yang jelas dalam hidup Anda. Apabila Anda ingin menjadi seorang wirausahawan, Anda bukan hanya sekedar ya memiliki konsep untuk memiliki usaha dan konsep untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, tetapi Anda harus melaksanakannya, harus action, dan action. Oleh sebab itu, dengan Anda melaksanakan apa yang sudah menjadi keinginan Anda, yaitu Anda akan melaksanakan berbagai upaya untuk mendapatkan dan untuk mencapai impian Anda, saya yakin Anda akan sukses. Jadi siap ya untuk menjadi orang yang sukses? Siap? Baik, saudara mahasiswa, Anda adalah orang yang produktif sebetulnya, karena usia Anda adalah usia produktif, dan Anda bisa menjadi seorang wirausahawan selain Anda menjadi seorang mahasiswa. Oleh sebab itu, Anda bisa kuliah sambil bekerja. Apalagi sekarang ini Anda bisa menggunakan ya HP Android Anda untuk mendapatkan banyak uang ya di dalam berbagai bisnis yang bisa Anda geluti. Nah, apalagi kita bisa menggunakan ya HP Android itu untuk berbisnis dengan cara online ya. Nah, apalagi sekarang ini online itu sangat diminati oleh banyak orang, apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Saudara, kita akan masuk kepada pokok bahasan yang pertama. Saya akan menayangkannya ya. Anda bisa melihat di layar ini sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses tentunya ya. Nah, tadi Anda katakan bahwa Anda ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, sebetulnya gampang sekali untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu. Yang penting Anda itu memiliki pola pikir yang berubah ya. Pola pikir Anda, mindset Anda harus Anda ubah bahwa Anda itu pasti bisa begitu. Bahwa Anda itu yakin bahwa Anda mampu untuk melaksanakan usaha tersebut dan Anda
bisa menggapai impian Anda. Makanya tadi saya katakan bahwa impian Anda harus jelas ya, sehingga nanti impian itu bisa Anda wujudkan. Nah, Saudara, pada dasarnya ini ya, yang dimaksud dengan kewirausahaan itu sendiri sebetulnya adalah proses menciptakan sesuatu yang tentu saja dalam hal ini berbeda nilainya ya, dengan menggunakan usaha dan juga waktu kita. Tentu saja ini akan memikul risiko finansial, termasuk risiko psikologinya dan juga risiko sosial ya, yang tentu saja nanti ya dampaknya kita juga bisa menerima balas jasa moneter. Dalam hal ini kita menerima keuntungan, maksudnya uang yang banyak insya Allah, dan juga kepuasan pribadi kalau kita berhasil dan sukses dalam melaksanakan usaha kita. Nah, kewirausahaan ini Saudara adalah sebuah proses itu ya, di mana orang-orang itu berpikir untuk mengejar berbagai peluang. Nah, ia akan memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu berdasarkan pada sumber daya yang ia miliki saat ini. Nah, oleh sebab itu Saudara, kewirausahaan ini juga sebetulnya merupakan suatu usaha atau kegiatan inovatif yang selalu menciptakan hasil yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan tentu saja bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Nah, jadi kalau kita mau berwirausaha, tentu saja kita harus berpikir secara inovatif. Nah, selain kita berpikir kreatif, ya kita juga penuh inisiatif, insya Allah akan muncul kegiatan inovatif itu. Nah, kemudian Saudara, kewirausahaan ini juga dapat kita definisikan sebagai suatu hasil yang diperoleh dari meraih ataupun menciptakan peluang dengan tentu saja filosofi yang tidak asing lagi adalah ada gula, ada semut. Nah, tentu saja Saudara, kalau usaha Anda itu memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan kalau misalnya makanan itu enak, tentu saja pasti orang suka dengan produk yang Anda miliki ya. Saya yakin usaha Anda akan laris begitu. Nah, Saudara, ini tentu saja Anda perlu melihat ke belakang bahwa sebetulnya UMKM kita, ini andalan Indonesia, ketika mengalami krisis kita dulu ya pada tahun 1998, itu sebetulnya meski dikelola dengan sederhana pada saat itu ya, mereka itu sebetulnya telah mengambil peran besar. Mereka banyak yang tentu saja UMKM ini meskipun krisis moneter pada saat itu tidak mengalami kebangkrutan. Yang mengalami kebangkrutan itu adalah ya perusahaan-perusahaan besar gitu ya, karena mereka tidak bisa membiayai ya operasionalnya, apalagi karyawannya banyak sehingga banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK waktu itu. Kemudian Saudara, untuk ekonomi UMKM ini sebetulnya menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana pada waktu itu untuk hidup lebih sejahtera, dan bahkan hingga saat ini ya. Nah, UMKM ini pilihan sebetulnya bagi mahasiswa, bagi lulusannya nanti Anda sebagai seorang sarjana ini untuk hidup yang lebih sejahtera sebetulnya kita bisa berwirausaha. Dalam hal ini, dalam UMKM ini tentu saja sifatnya mandiri dan bisa menolong banyak orang untuk mengatasi pengangguran. Nah, ini sebetulnya sangat bagus kita miliki ya. Nah, inilah sebetulnya kalau Anda ingin melihat karakteristik usaha mikro dan kecil. Nah, ingat bahwa kalau usaha mikro dan kecil ini tentu saja ia tahan banting ya, dan juga fleksibel, mandiri, efisien karena dikerjakan seluruh anggota keluarganya, juga termasuk self financing, jadi family financing, jadi keuangannya dikelola sendiri.
Nah, sifatnya informal, skala ekonominya memang rendah, tidak ada standar dan SOP ya, standar operasional prosedurnya belum dibutuhkan. Kemudian belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh. Pengembangannya memang terbatas. Ini negatifnya yang ini ya. Nah, jadi informal, skala ekonomi rendah, tidak ada standar dan SOP, belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen, tidak disiapkan untuk menjadi besar, dan pengembangan terbatas ini yang negatifnya. Tetapi negatif ini bisa kita buat menjadi hal yang positif nantinya. Ini yang akan kita hindari sebetulnya. Nanti bisa jadi usaha mikro dan kecil kita ini kita buatkan menjadi usaha yang formal begitu. Kita ini buatkan menjadi usaha yang besar di kemudian hari. Gitu ya. Nah, kemudian Saudara, lihat saja jumlah penduduk Indonesia di tahun sebelumnya 2011 saja sudah 247 juta jiwa ya. Nah, ini terus bertambah. Kalau 2021 sekarang berarti lihat saja penambahannya berapa setiap tahunnya. Nah, ini sudah 200 ya, sekitar 265 jutaan sudah insya Allah ya. Nah, kemudian ya jumlah angkatan kerjanya di tahun 2009 saja mencapai 113,74 juta. Nah, dalam setahun ini saja sebetulnya ini bertambah dari tahun 2008 sampai dengan 2009 itu 2,26 juta. Bagaimana dengan sekarang? Kalau tambahannya ini sudah berapa tahun? Sudah 11 tahun, 12 tahun, 12 dikali 2,26 juta saja misalnya. Itu sudah luar biasa, 2 kali lipatnya berarti ya. Berarti sekitar 28 jutaan. Nah, kan luar biasa itu penganggurannya ya. Nah, oleh sebab itu Saudara, kita bisa melihat sebetulnya saya percepatkan lulusan yang ada pada tahun yang lalu saja, misalnya tahun 2009 itu 1.198.000 sarjana menganggur, apalagi saat ini begitu, yang sudah 12 tahun. Itu ya, 12 tahun kali saja. Nah, oleh sebab itu Saudara, begitu banyak pengangguran. Ini saja tahun 2009 ini luar biasa penganggurannya. Apalagi sekarang 12 tahun. Kalau mereka tidak menyikapinya dengan hati-hati. Karena ya apalagi masa pandemi COVID-19 seperti ini, saya kira penambahan pengangguran masih banyak karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum operasional secara maksimal ya. Ya, jadi perusahaan-perusahaannya bahkan banyak yang merumahkan pada para karyawannya karena tidak bisa operasi secara maksimal tadi. Ya, bebannya bertambah begitu. Nah, ini sebetulnya harus kita sikapi. Bagaimana cara menyikapinya? Ya dengan berwirausaha. Nah, jumlah usaha di Indonesia itu usaha mikronya lumayan besar ya. 50 ya juta 700.000 nih. Kemudian usaha kecilnya juga ya lumayan besar. Ini ada 520.220. Insya Allah ini akan bertambah terus begitu di zaman sekarang ini. Usaha menengahnya ini baru 39.660. Usaha besarnya baru 4.370. Nah, ini berarti peluang kita untuk memiliki usaha menengah, usaha besar, usaha kecil saja banyak yang belum gitu ya. Oleh sebab itu peluang Anda untuk menjadi seorang wirausaha yang terkenal nanti yang besar sehingga menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, Saudara, sebetulnya siapa penyerap tenaga kerja yang terbanyak itu? Ya, pada dasarnya yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu ya usaha mikro itu. Ini ya jumlah tenaga kerjanya.
Nah, lalu baru usaha kecil, usaha menengah ya, itu sekian. Usaha besar itu ya digabung paling seginilah ya, 10 juta sekian. Nah, 10 juta 24.773. Ini. Nah, berarti usaha mikro menyerapkan 89% itu lebih ya. 89,3% tenaga kerja Indonesia. Jadi berarti usaha mikro ini luar biasa, itu membantu sekali. Apalagi saat pandemi COVID-19 sangat membantu gitu. Nah, saudara, bagaimana sebetulnya produktivitas dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar? Ya, sebetulnya kita semua, ya termasuk Anda mahasiswa, harus memiliki pola pikir yang berubah ya, mindset Anda harus berubah. Anda harus mau menjadi seorang wirausahawan. Ya, sebetulnya untuk menjadi seorang wirausahawan, Anda itu tidak perlu memikirkan, oh saya tidak punya modal, oh saya tidak bisa menjadi seorang wirausahawan. Semuanya bisa, semuanya sebetulnya kalau kita mau pasti bisa. Karena di dalam diri kita itu sudah tertanam sebetulnya itu jiwa kewirausahaan. Hanya saja belum kita gali, belum kita kembangkan. Karena kita itu memiliki faktor X. Nanti akan kita pelajari tentang faktor X ya. Minat bakat kita semuanya itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal mengembangkannya saja. Oleh sebab itu, kalau Anda sebetulnya mau berwirausaha, Anda harus banyak-banyaklah bergaul dengan wirausahawan. Banyak-banyaklah bergaul dengan seorang pengusaha. Ya, yang Anda dekatkan itu adalah pengusaha-pengusaha yang sukses misalnya. Anda bisa belajar dengan mereka. Biasanya kalau orang selalu dekat dengan orang-orang yang sukses, dia juga akan ikut sukses. Karena dia akan berupaya juga untuk bisa seperti orang yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu, makanya kalau Anda mau menjadi seorang yang alim, Anda harus dekat dengan para ustadz, kiai, ya orang-orang yang baik. Kalau Anda ingin jadi seorang preman, nah itu kalau Anda dekat preman pasti jadi preman. Nah, jangan mau jadi seorang preman. Itu ya, jadilah orang yang baik. Nah, kemudian saudara, ingat bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh seorang wirausaha ini. Seorang wirausaha itu harus mampu menggeluti usaha yang tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dia harus memiliki keberanian ya, kegigihan sehingga usahanya nanti tumbuh besar nantinya. Nah, oleh sebab itu seorang wirausaha ini harus mampu dan mau bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, oleh sebab itu saudara, saya sarankan pada Anda agar menjalankan usaha yang real ya, bukan spekulatif. Nah, banyak sekali sebetulnya usaha-usaha yang spekulatif, yang cepat kaya janjinya ya. Nah, banyak sekali seperti di internet ya, di Google itu banyak sekali yang menawarkan janji-janji yang sangat menggiurkan, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang yang banyak dalam sekejap begitu kan. Tapi semuanya itu pada dasarnya melalui proses. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin menjadi seorang wirausaha yang sesungguhnya, ini Anda harus melakukan hal-hal yang betul-betul sesuai dengan ya prosesnya. Ingat, usaha yang sungguhnya itu sebetulnya didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Lalu dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi. Nah, karena kerja keras ini, ya ini modal utama kita untuk sukses ya. Tapi ingat, pemulung pun dia bekerja keras. Anda harus bekerja cerdas juga, bekerja ikhlas, kerjanya tuntas, dan juga bekerja bersama-sama. Nah ini sebetulnya, jangan hanya kerja kerasnya saja. Karena Anda harus kerja cerdas juga. Kalau pemulung itu bisa kerja cerdas, dia akan menjadi bos pemulungnya ya. Nah kemudian inovasi itu sebetulnya akan menjadi hal yang sangat urgen
bagi seorang wirausahawan. Tanpa adanya inovasi, bisa jadi nanti usahanya akan tertinggal daripada orang lain ya. Sehingga nanti usahanya yang tadinya sangat maju, berkembang, banyak yang minat begitu. Tetapi karena tidak berinovasi, ya akan tertinggal dengan orang yang ia akan selalu untuk berinovasi di dalam usahanya. Nah, jadi saudara, inovasi itu adalah modal kita untuk terus bisa bertahan di dalam usaha kita. Lalu saudara, ingat bahwa usaha yang sungguhnya itu bukan jalan pintas ya. Nah, cara cepat menjadi kaya misalnya tadi itu. Nah, ini nanti Anda bisa saja mengalami kerugian kalau Anda tidak berhati-hati begitu, karena banyak penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan kita. Lalu membangun secara bertahap. Nah, ini sebetulnya tidak instan ya, tidak seperti membalikan kedua telapak tangan, tidak seperti itu. Jadi saudara, ingat bahwa menjaga nama baik, membangun reputasi juga, nah ini penting bagi seorang wirausaha itu. Ingat bahwa bukan sekedar passive income, tetapi harus real income. Nah itu, ya boleh kita passive income apabila memang real income kita memang sudah nyata begitu. Nah passive income itu kan dengan sendirinya. Oleh sebab itu, saudara, Anda harus ya optimis di dalam berwirausaha ini. Nah, tentu saja usaha yang sesungguhnya ini membutuhkan pendidikan ya. Apabila pendidikan Anda tinggi, Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan ataupun membuat berbagai strategi untuk kesuksesan usaha Anda. Termasuk persahabatan, ini sangat penting karena dengan persahabatan Anda akan lebih mudah untuk ya memasarkan produk-produk Anda nantinya ya, dan juga Anda ya akan mampu beradaptasi dengan siapa saja nanti untuk membesarkan ya usaha Anda. Dengan persahabatan inilah sebetulnya kuncinya, karena sahabat itu nanti bisa untuk membawa Anda ke grup-grupnya, ke jaringannya, sehingga nanti jaring Anda akan lebih meluas. Kemudian spiritualitas ini sangat penting juga ya. Nah, jadi Anda harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah, karena apapun yang kita rencanakan, Allah yang menentukan. Ya, jadi kita sebagai manusia, kalau sudah berusaha, kita tinggal pasrah, ya berdoa, semoga impian kita akan terwujud ya. Nah, saudara, perlu saya sampaikan, ini ada usaha spekulatif yang mungkin harus Anda waspadai ya. Nah, usaha spekulatif ini tentu saja didasarkan motif ingin cepat kaya. Lalu ia mengedepankan cara-cara instan. Biasanya mendewa-dewakan passive income ya. Kemudian dia tidak peduli kerugian pihak lain. Yang penting saya untung. Jadi terserah yang lain. Nah, ini kan tidak bagus ya. Seharusnya kan sama-sama untung. Win-win solution. Nah, kemudian pendidikan dan kehidupan spiritual baginya tidak dianggap penting. Ini kalau usaha spekulatif. Yang penting baginya bisa mendapatkan uang yang banyak begitu. Nah, padahal untuk mendapatkan uang yang banyak itu sebetulnya yang bagus adalah melalui proses berwirausaha seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, saudara, seperti ini contohnya. Ini. Coba Anda bisa buka di Google, penawarannya luar biasa, menggiurkan ya. Saya juga pernah itu mencoba, ternyata ya itu tadi adanya adalah kerugian. Tapi kalau tidak dicobakan tidak tahu ya pengalamannya. Nah, begini. Ini juga salah satu ya tawaran yang menggiurkan. Ada di www.bikinduit.com katanya ya. Rumus bikin duit Indonesia yang paling canggih dan mengesankan. Wah, kita akan lebih mudah terpengaruh ini. Nah, ya silakan saja kalau mau mencobanya. Tapi ingat, Anda akan mengalami kerugian. Nah, kemudian saudara, ini juga ya
rahasia terheboh saat ini misalnya. Memang menarik, iklannya juga menarik ya. Makanya banyak orang yang akhirnya kenapa mengikuti bisnis-bisnis seperti ini, bisnis-bisnis spekulatif, akhirnya dia menganggap semua bisnis itu hanya sama. Akhirnya dia tidak mau lagi untuk berbisnis karena selalu rugi dan rugi. Padahal pada dasarnya kalau kita rugi sekali masih ada kesempatan yang kedua. Ya, kemudian kita misalnya itu tidak sukses yang kedua, masih ada kesempatan yang ketiga. Termasuk apabila kita tidak memiliki keberhasilan, misalnya di kesempatan yang ketiga, masih ada kesempatan yang keempat dan seterusnya. Anda mengalami ya rugi, bangkrut, misalnya itu ya di kesempatan yang ke-100 tetap saja Anda rugi, masih ada kesempatan yang ke-101, insya Allah Anda akan berhasil, Anda akan sukses. Oleh sebab itu, sebetulnya kunci kesuksesan itu kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan berhasil. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan berhasil. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan sukses. Makanya sungguh-sungguh untuk melaksanakan usaha ini. Kalau memang kita ya masih belum sukses, terus kita harus berpikir positif, bisa untuk menjadikan apa kegagalan kita tadi ya dijadikan sebagai awal untuk kita sukses gitu. Jadi kegagalan ada awal kesuksesan. Kan biasa itu disampaikan oleh banyak orang ya. Nah, saudara, inilah sebetulnya kita di dalam ini saya kira tidak perlu ya. Nah, di dalam berwirausaha, kata kuncinya itu adalah tumbuh. Ingatlah bahwa tujuan hidup kita bukanlah menjadi kaya sebetulnya, melainkan tumbuh. Nah, untuk tumbuh, Anda harus percaya ya, harus mau dan harus mampu dan Anda harus memeliharanya ya. Jadi harus dipelihara sehingga nanti dia tumbuh besar, berkembang sehingga impian Anda akan terwujud. Nah, kaya itu sebetulnya akibatnya, bukan tujuan sebetulnya ya. Makanya kaya yang bermartabat itu adalah bukan sekedar kaya, yaitu sebetulnya kaya melalui proses kemandirian, yaitu kewirausahaan. Nah, itu sebetulnya ya. Nah, saudara, saya kira kita kalau mau menjadi seorang wirausahawan harus mau bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, ingat bahwa kalau kita menjadi seorang karyawan, kita itu pasti menolak ketidakpastian karena kita butuh rasa aman dan rasa nyaman tadi itu. Nah, kalau kita menjadi seorang wirausaha, kita memang harus bersahabat dengan uncertainties ini ya, dengan ketidakpastian. Karena kalau di dalam berwirausaha itu kalau tidak bekerja keras ini, tidak berani menghadapi risiko rugi, kita tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan kita. Nah, oleh sebab itu kalau berwirausaha harus mau bersahabat dengan ketidakpastian tadi. Jadi maksudnya itu hari ini kita tidak mendapatkan keuntungan yang besar, tapi bisa jadi besok kita mendapatkan keuntungan yang besar. Besoknya lagi kecil keuntungannya, tapi besoknya lagi bisa sangat besar. Jadi memang ketidakpastian. Bahkan bisa jadi ruginya sangat besar. Tapi kita tidak boleh putus asa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau rugi ataupun gagal satu kali, masih ada kesempatan yang kedua. Gagal yang kedua, masih ada kesempatan yang ketiga. Gagal ke 100 kali pun, masih ada kesempatan yang ke 101-nya. Insya Allah Anda akan sukses, impian Anda akan terwujud. Nah, oleh sebab itu, untuk menjadi seorang wirausahaan ini, saudara, Anda memang harus semangat, harus optimis, ya. Tidak boleh Anda pesimis. Makanya, mohon maaf, sampai batuk ya. Makanya seorang entrepreneur ini sebenarnya harus mengubah mindset-nya. Ya, harus action oriented, harus berpikir simple, harus selalu mencari peluang baru, harus mengejar peluang dengan disiplin tinggi ya.
kemudian dia hanya mengambil peluang yang terbaik, lalu fokus pada eksekusinya, bisnis apa yang mau diambil, maksudnya, lalu ia akan memfokuskan energi setiap orang dalam bisnisnya ya. Nah ini sebetulnya, ubah mindset Anda, insya Allah Anda pasti bisa ya. Nah makanya sebagai seorang entrepreneurship, saudara, tadi sudah saya katakan bahwa Anda ini adalah menjadi seorang pengusaha yang besar nanti apabila Anda betul-betul dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan usaha Anda, dan harus percaya diri ya, harus ya tadi itu yakin bahwa Anda pasti bisa. Nah, terakhir ini tips untuk Anda ya. Sebetulnya modal utama berwirausaha itu bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Makanya ayo bersahabatlah dengan ketidakpastian. Sekarang ya, ayo siap, buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru. Ya, gunakan itu HP Android-nya. Ya, banyak-banyak membaca, karena dengan Anda banyak membaca, banyak juga pengalaman dan pengetahuan Anda yang bisa Anda gunakan untuk berwirausaha. Jadi literasi kewirausahaan itu sebetulnya bisa Anda lakukan dengan budaya membaca Anda tingkatkan ya. Nah, be ready, berarti Anda harus mempersiapkan diri Anda dengan baik ya. Nah, mulai dari sekarang bangunlah network Anda selagi muda dan jagalah kepercayaan orang banyak ya, sehingga Anda akan menjadi sukses bersama mereka. Insya Allah mudah-mudahan dengan berwirausaha kehidupan Anda akan menjadi lebih baik. Saudara, saya kira ya sekian ya pemaparan perkuliahan kita pada hari ini tentang topik bahasan kita, yaitu menjadi wirausaha. Nah, ini adalah pokok bahasan pertama untuk perkuliahan kita. Saya minta Anda juga mempelajari ya materi-materi yang berhubungan dengan pokok bahasan ini, baik itu di buku-buku kewirausahaan maupun di Google ya, itu banyak sekali yang bisa Anda pelajari, Anda baca untuk memperkuat pengetahuan pengalaman Anda di bidang kewirausahaan. Saya yakin dengan Anda banyak membaca, dengan Anda banyak ya belajar dengan teman-temannya yang sudah sukses, insya Allah Anda akan sukses. Yang jelas Anda harus yakin Anda pasti bisa ya. Yakin tidak ini? Yakin ya bahwa Anda pasti bisa. Baik saudara, sekali lagi saya minta apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa Anda rangkum, dan mohon kiranya hasil rangkumannya bisa Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Nah, silakan saja Anda kerjakan tugas Anda dengan baik. Saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.